Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat PowerPoint yang menarik pada saat kalian nanti tuh sidang proposal ataupun sidang akhir. Nah, di awal-awal tadi saya sudah memberikan tayangan atau cuplikan mengenai PowerPoint yang saya buat pada saat sidang. Jadi pada saat sidang skripsi itu sebenarnya kita cuma dikasih waktu 10 sampai dengan 15 menit aja loh. Dan karena sesempit itu waktunya, makanya kita harus bikin PowerPoint yang semenarik mungkin. Kalau bisa tuh satu skripsi kalian yang sebundel tebel itu bisa disingkat menjadi suatu PowerPoint yang menarik gitu. Dan kebetulan ini kan saya itu tentang bisnis gitu ya, tentang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makanya saya pakai tema PowerPoint yang mirip-mirip ke arah bisnis gitu ya, karena judul dari penelitian saya juga terkait dengan uncertainty. Jadi apa sih yang menjadi tema kalian itu sangat penting gitu. Tema topik penelitian dengan si tema PPT-nya itu harus sejalan. Temanya itu sebenarnya banyak banget ya sekarang untuk di-download. Kalian tinggal Google aja free download PowerPoint dan itu akan muncul. Dan yang jadi masalah adalah bagaimana sih cara membuat animasinya, terus apa saja yang harus dimasukin ya di PPT itu supaya jadi lebih efisien gitu waktu presentasinya nanti. Nah, biasanya saya tuh bikin ada 4 subtopik, ada pendahuluan, teori hipotesis, metode, terus juga ada hasil. Kalau misalnya teman-teman itu sempro itu cukup sampai bab 3 aja metode penelitiannya. Tapi kalau sidang akhir teman-teman PPT-nya sampai ke hasil penelitian. Sebenarnya PPT itu cuma suatu alat yang membantu teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya hasil akhirnya ya balik lagi ke teman-teman gimana cara teman-teman membawakan penyampaiannya, apakah hafal dari isi PPT-nya, hafal dari isi skripsi yang teman-teman bikin gitu. Dan sebelum saya mulai itu biasanya saya bikin dulu ada suatu tagline gitu ya. Apa sih yang menjadi intisari dari penelitian teman-teman? Kalau saya di sini karena mengangkat suatu ketidakpastian lingkungan bisnis, jadi ya saya menyampaikan kepada para penguji bahwa ketidakpastian ini sesuatu yang lagi kita hadapi sekarang, fenomena yang terjadi, dan apa sih faktor-faktor yang bisa mereduce itu, kayak ada kualitas laporan keuangan, manajemen risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Nah, setelah teman-teman membuat tagline dari penelitian teman-teman, teman-teman bisa masuk ke research background atau apa yang menjadi latar belakang kenapa teman-teman mengambil judul ini. Bisa jadi fenomena ataupun research gap yang ada. Fenomena itu kalau di saya adalah seperti apa sih yang menjadi perhatian khusus ya akhir-akhir ini. Apa karena adanya ketidakefisienan investasi, lalu juga karena adanya research gap, ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu itu menjadi hal yang menarik sehingga ini saya ambil gitu menjadi topik penelitian. Nah, setelah teman-teman membuat PPT mengenai latar belakang, slide-nya selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Nah, teman-teman di sini cukup poin-poinnya saja apa yang menjadi rumusan masalah teman-teman. Kalau bisa teman-teman tuh dijelasin gitu ya. Jadi nggak hanya membaca PPT tapi juga dijelasin, dihafalin apa yang menjadi rumusannya. Lalu juga teori-teorinya, apa sih yang digunakan, grand teorinya. Kalau bisa di sini tuh nggak terlalu banyak kata-kata tapi poin-poinnya aja menggunakan teori apa saja kayak teori keagenan, teori asimetri informasi, teori apa yang teman-teman lagi gunakan di penelitian teman-teman. Dan setelah itu baru hipotesis penelitian dari teori yang ada, lalu juga previous research, penelitian terdahulu teman-teman membuat suatu hipotesisnya. Setelah itu teman-teman juga sampaikan apa yang metode penelitian teman-teman gunakan. Seperti misalnya sampel, itu ngambilnya dari periode apa, dari mana aja, lalu juga negaranya apa, tahun berapa, regresinya pakai OLS, GLS, atau data sekunder, data primer, itu teman-teman ceritakan aja metodenya itu seperti apa. Setelah teman-teman cerita metode penelitiannya, lalu masuk ke pengukuran variabel.
dan juga model penelitian. Nah, di sini modelnya saya hanya memasukkan persamaan modelnya saja, tapi terserah teman-teman ya modelnya itu bagaimana, yang penting tidak banyak kata-kata, lalu dioperasionalisasi juga hanya inti-intinya saja, teman-teman merujuk ke penelitian siapa sih untuk membuat suatu pengukuran. Kalau misalnya kuesioner, pakai kuesionernya siapa gitu ya, atau kalau data sekunder ya pakai pengukurannya siapa gitu, itu harus jelas di sini diungkapkan. Nah, untuk sempro sebenarnya cuman cukup sampai sini aja nih kalau proposal. Tapi kalau sidang akhir itu lanjut untuk membahas deskriptif statistik dan juga hasil uji regresi teman-teman. Nah, akan lebih menarik lagi kalau misalnya hasil ujinya itu pas di deskriptif statistik, teman-teman sampaikan apa sih yang menjadi highlight dari data teman-teman. Kalau misalnya di sini saya pakai grafik-grafik seperti ini ya, ini akan lebih menarik lagi gitu untuk PPT teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke deskriptif statistik secara keseluruhan. Jadi bagaimana sih nilai min, median, standar deviasi, apa yang mau teman-teman sampaikan, cukup hanya satu atau dua variabel yang teman-teman ungkapkan gitu ya, diutarakan pada saat sidang, apa yang menjadi menarik gitu di sini. Jadi nggak perlu semuanya itu dijelasin, cukup aja diambil satu-satu gitu intisarinya apa. Dan di hasil regresi juga nggak perlu banyak kata-kata, tapi teman-teman tinggal bilang aja ini sesuai uji hipotesisnya, bagaimana hasilnya gitu ya. Lalu teman-teman masuk ke kesimpulannya, lalu teman-teman juga sampaikan analisis sensitivitas dan juga pengujian tambahan, apa yang teman-teman lakukan di uji tambahan ini, itu teman-teman sampaikan gitu. Dan teman-teman juga bisa memasukkan kesimpulan ya, apa yang menjadi kesimpulan akhir dari uji hipotesis teman-teman, apakah terbukti semua atau ada yang tidak terbukti, itu teman-teman tinggal kasih kesimpulan. Nah, setelah itu teman-teman bisa ceritakan mengenai kontribusi penelitian teman-teman. Dan kontribusinya apa sih? Kalau misalnya nggak ada, ya PPT ini dihilangkan aja. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin ada kontribusi, entah itu hasil uji empirisnya menemukan bahwa berpengaruh, itu menjadi suatu kontribusi. Tapi kalau tidak berpengaruh, itu bukan kontribusi ya. Jadi harus yang hasil empirisnya itu berpengaruh. Dan juga teman-teman apakah menggunakan pengukuran yang baru teman-teman ciptakan sendiri, itu menjadi suatu kontribusi ilmiah bagi teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa membuat PowerPoint mengenai keterbatasan dan juga saran bagi penelitian selanjutnya. Ini sangat penting untuk diungkapkan ya, keterbatasan dan saran ini, karena penelitian itu apa ya, karena tidak sempurna, yang namanya penelitian itu nggak ada yang sempurna sebenarnya, makanya kita harus mengakui adanya keterbatasan, entah itu penelitian kualitatif dan kuantitatif itu sama-sama memiliki keterbatasan. Jadi itu harus diungkapkan dan apa yang akan menjadi saran bagi penelitian selanjutnya. Nah, di akhir PPT nggak lupa untuk kita memberikan ucapan terima kasih ya, ada thank you, terima kasih, atau apapun itu bahasanya. Jadi kita memberikan ucapan terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara membuat animasinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat saya pakai ini ya, animation itu semuanya itu seragam. Jadi angka 1 semua gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di sebelahnya. Ini ada file, home, terus animasi. Nah, kalau misalnya seragam seperti itu munculnya akan bersamaan gitu. Nah, gimana sih supaya membuat seperti ini gitu. Kalau kita play ulang, ini saya kasih replaynya ya, kalau misalnya bagaimana PPT-nya. Nah, langsung jeng-jeng masuk ke research background secara bersamaan. Ini rumusan masalah juga muncul secara bersama-sama dan landasan teori juga ada animasinya. Nah, ini kita bisa langsung klik transition, pilih yang ini ya teman-teman. Pilih yang morph. Nah, di morph ini teman-teman langsung otomatis akan muncul seperti tadi. Cuman ya kita harus dirubah-rubah lagi nih animasinya. Jadi animasinya ini kita drag gitu, langsung di blok semua yang tulisan yang akan kita rubah. Nah, seperti ini. Lalu
klik animasi, kita klik fly in. Kalau sudah, ya semuanya kita klik ya, muncul angka 1 semuanya, lalu kita pilih yang opsinya ini, opsi fly in-nya akan dari atas, dari samping kanan, samping kiri gitu. Kita klik satu-satu. Jadi kita yang satunya ini seragam, cuman opsinya kita beda-bedain, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri gitu ya. Di opsinya ini kita pilih ada dari bawah, bebas ya, sekreatif mungkin teman-teman bagaimana. Jadi secara nanti pas muncul itu bersamaan, tapi ada yang dari samping kanan, samping kiri gitu, ada dari atas, bawah, jadi macam-macam munculnya. Sebenarnya pilihannya ada banyak ya di sini, di transition dan juga di animasi ini. Selain morph tadi, transition itu kalau kita lihat ya ada yang nih banyak banget pilihannya, tapi biasanya sih saya pakainya yang morph ini ya, kayak udah langsung otomatis aja gitu, langsung bagus. Terus juga di animasi ini juga pilihannya banyak selain fly in. Teman-teman bisa bebas untuk explore lebih banyak lagi selain fly in. Nah, ya seperti itulah kira-kira gambaran untuk membuat PowerPoint. Cuman saran saya sih kalau misalnya PPT yang disukai oleh para penguji itu biasanya backgroundnya adalah warna putih. Karena pada saat saya di UI ataupun di ITB itu menggunakan warna putih. Karena kalau misalnya backgroundnya itu warna-warni gitu ya, warna-warna gelap, itu biasanya nggak kelihatan oleh penguji-penguji yang udah sepuh atau ya penglihatannya mungkin aja minus gitu ya, atau butuh bantuan kacamata. Itu kalau misalnya PPT-nya warna gelap, background-nya itu kurang jelas gitu, kurang gimana ya gitu, kurang bisa dibaca dengan jelas. Jadi teman-teman kalau bisa background-nya warna putih, cuman animasinya silahkan aja dibuat yang macem-macem gitu. Dan juga kayak subjudulnya warna hijau atau apa gitu. Yang penting tuh overallnya itu warna putih sih menurut saya ya, tips yang lain gitu. Dan PPT ini sebenarnya cuman alat bantu teman-teman dalam presentasi skripsi teman-teman. Jadi balik lagi ke kemampuan teman-teman dalam menyampaikan hasil skripsi teman-teman, proposal teman-teman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jangan sampai melebihi waktunya gitu. Kalau misalnya udah dikasih 10 menit, 15 menit, ya jangan, ya segitu aja gitu waktunya, jangan melebihi gitu ya. Terus juga apa yang disampaikan di PPT itu kalau bisa poin-poinnya aja, poin-poin penting yang kira-kira teman-teman akan sampaikan pada saat sidang. Dan karena PPT itu sebenarnya hanya alat bantu, jadi teman-teman matanya kalau bisa tidak fokus ke PPT terus gitu ya, tapi kita juga kayak melakukan interaksi ke penguji ataupun pembimbing. Nah, itu kita nggak perlu untuk membaca PPT terus-menerus, tapi kita fokus gitu ya, fokus ke apa sih hal-hal yang ingin kita sampaikan. Jadi kita benar-benar kayak di luar kepala gitu, apa yang sudah kita hafalin itu akan menjadi nilai plus gitu buat teman-teman pada saat sidang nanti. Oke, kira-kira gitu aja yang saya sampaikan, semoga berguna untuk teman-teman yang akan sidang ya, akan sidang proposal maupun sidang skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.